Ya, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang, proses selanjutnya dalam, proses formulasi kebijakan, yaitu tentang agenda kebijakan. Nah, agenda kebijakan ini, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan dan dalam konteks, perumusan kebijakan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini. Yang pertama adalah tentang pendefinisian masalah, kemudian yang kedua yaitu proses perancang kebijakan yang baru. Nah, sebelum itu, eee, kita perlu ketahui terlebih dahulu tentang agenda kebijakan. Jadi, tidak semua masalah masuk ke dalam agenda pemerintah. Hanya masalah-masalah yang memiliki dampak besar bagi masyarakat dan harus segera diselesaikan. Nah, akhirnya masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan, tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan. Nah, kemudian dalam konteks, formulasi kebijakan mal pelayanan publik yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini, eee, pertama yaitu tentang pendefinisian masalah. Nah, berdasarkan, penjelasan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh saudara Nanda. Jadi pendefinisian masalah ini, menjelaskan, pada perumusan masalah, eee, ada 2, ada 3 di sini yang menjadi pendefinisian masalah. Yang pertama yaitu kesadaran pemerintah daerah, akan pentingnya kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan menekan maladministrasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi. Nah, kemudian yang kedua yaitu permasalahan pelayanan publik masuk ke dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi yaitu tahun 2016 hingga 2021. Di dalamnya disebutkan bahwa pelayanan publik masih belum optimal, baik berbasis teknologi maupun birokrasi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah perwujudan visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 hingga 2021. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang proses rancang kebijakan yang baru. Di sini Bupati Banyuwangi menjadi inisiator dalam pembentukan pelayanan publik yang terintegrasi atau dalam eh, implementasinya yaitu yang kita bahas tentang mall pelayanan publik. Nah, kemudian dari situ pemerintah dalam hal ini adalah bupati mengarahkan kepada sekretaris daerah, kemudian beberapa pejabat eselon hingga di bawahnya termasuk di setiap bagian-bagian organisasi. Nah, tentu saja dalam rumusan formulasi kebijakan ini terdapat stakeholder yang terlibat di dalamnya yang ikut memberikan aspirasi dan inspirasi dalam melancarkan program ini. Nah, aktor-aktor yang terlibat di dalamnya yaitu mulai dari pemerintah, kemudian juga pihak swasta dan juga pihak masyarakat yang ada dan ikut andil dalam formulasi kebijakan ini. Nah, pada proses ini berlangsung yaitu pembentukan dengan metode top down. Jadi instruksi dari bupati diteruskan kepada sekretaris daerah, kemudian juga beberapa pejabat di bawahnya untuk merumuskan kebijakan ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan. Permasalahan yang ada di masyarakat setelah didefinisikan akan masuk ke dalam agenda pemilihan alternatif kebijakan. Nah, pada tahap ini akan dibahas dan dicari alternatif untuk memecahkan permasalahan dari berbagai alternatif yang ada. Banyaknya alternatif diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik yang selama ini dirasa masih atau kurang optimal gitu ya. Nah, ketika ada keinginan untuk menyatukan semua pelayanan dalam satu tempat, tidak ada gagasan lain atau alternatif lain selain pembuatan mall pelayanan publik. Nah, kenapa? Karena pemilihan pelayanan publik ini
didasari dengan alasan jika semua pelayanan yang ada disatukan dalam satu tempat, diharapkan akan bisa memudahkan proses pelayanan dan semakin cepat. Nah, dalam mall pelayanan publik ini mudah dalam hal pengontrolan, kemudian juga karena mall pelayanan publik ini sudah satu pintu. Jadi satu proses tinggal kita proses dalam satu gedung, dan satu gedung pun itu sudah banyak beberapa dinas dan urusan yang sudah tersedia. Kemudian juga pengontrolan SDM, kemudian transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik akan dimudahkan. Gunanya untuk mencegah maladministrasi tidak terulang lagi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penetapan kebijakan. Setelah melihat berbagai permasalahan dan pemilih alternatif kebijakan yang ditawarkan, kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah penetapan kebijakan. Nah, penetapan kebijakan ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dengan kekuatan hukum yang mengikat. Nah, sesuai dengan alternatif kebijakan yang ditawarkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dibuatlah mall pelayanan publik. Nah, untuk penempatan mall pelayanan publik ini akan ditempatkan di gedung aset pemerintah dengan 3 lantai dengan posisi yang strategis di tengah pusat kota. Nah, bagian hukum diberikan untuk membuat kebijakan mall pelayanan publik ini bisa memiliki legal format. Diawali dengan rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah yang termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, dibentuk untuk mengatur jalannya pelayanan publik di mall pelayanan publik ada di Kabupaten Banyuwangi.